Jadi memang ada beberapa moms yang lagi hamil, khususnya di trimester 1, itu biasanya mengalami ngidam. Penyebab pertama dan yang paling sering adalah perubahan hormon pada saat hamil. Pada saat moms hamil, itu banyak sekali terjadi perubahan dalam tubuh moms. Yang pertama adalah perubahan hormon. Ada beberapa hal yang dapat membahayakan kehamilan yang disebabkan oleh ngidam, yaitu apabila moms ngidamnya itu makanan tertentu aja, itu aja yang kalorinya tinggi tetapi nggak ada manfaat nutrisi yang cukup nih untuk kehamilan dan untuk si baby yang dikandung. Ini ada beberapa tips untuk mengatasi ngidam. Yang pertama adalah atur pola makannya ya. Jadi pola makannya sebaiknya diteraturkan. Jadi pertama, moms boleh biasakan untuk sarapan, karena dengan pola makan yang teratur dimulai dengan sarapan itu dapat membantu tuh supaya tubuh moms nih tahu nih, oh pola makannya harus seperti ini. Jadi tidak muncul ngidam yang aneh-aneh. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas satu topik, yaitu gimana caranya atau apa saja tipsnya untuk mengatasi ngidam pada saat hamil. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa ya untuk dukung terus channel Dr. Kevin. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe-nya di bawah sini yang tulisannya warna merah. Tinggal diklik aja. Nggak usah khawatir karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Nah, buat kalian yang sedang hamil nih, para bumil-bumil, para moms yang lagi hamil nih, ada gak sih yang merasakan ngidam? Sebetulnya, ngidam itu adalah suatu proses yang normal ya. Jadi nggak usah khawatir buat moms yang lagi hamil tapi nggak ngidam. Itu juga nggak apa-apa. Jadi ngidam itu tidak harus terjadi pada saat hamil. Jadi memang ada beberapa moms yang lagi hamil, khususnya di trimester 1, itu biasanya mengalami ngidam. Nah, penyebab-penyebab ngidam ini juga ada beberapa faktor. Kita akan bahas ya satu-satu. Penyebab pertama dan yang paling sering adalah perubahan hormon pada saat hamil. Pada saat moms hamil, itu banyak sekali terjadi perubahan dalam tubuh moms. Yang pertama adalah perubahan hormon. Jadi hormon kehamilan itu akan meningkat seiring berjalannya waktu. Khususnya di trimester 1 itu hormon tuh lagi meningkat tinggi-tingginya tuh. Jadi langsung spiking. Karena itu moms biasanya yang tadinya dulu pada sebelum hamil menyukai makanan tertentu pada saat hamil, nah ini jadi pengen lagi nih, oh pengen makan ini deh. Atau malah kebalikannya, yang dulunya nggak suka ternyata pada saat hamil jadi suka. Nah itu biasa terjadi akibat perubahan di lidah karena tadi terjadi perubahan hormon tersebut. Penyebab kedua bisa disebabkan oleh kekurangan nutrisi. Contohnya misalnya moms tuh pengen makan daging-dagingan. Nah itu bisa disebabkan oleh kekurangan protein. Atau misalnya moms suka makan yang manis. Nah, itu juga bisa disebabkan oleh karena kekurangan kalori atau karbohidrat. Nah, penyebab berikutnya itu bisa aja terjadi akibat adanya budaya tertentu nih di suatu kelompok masyarakat. Misalnya dari turun-temurun, oh ini mamanya ngidam ini nih, makanan tertentu, terus anaknya nanti, oh iya ya dulu mama saya ngidam ini juga, pengen ngidam itu juga. Nah, itu suatu budaya atau kepercayaan yang memang dianut oleh suatu kelompok tertentu. Jadi, oh nggak hamil ini berarti harus ngidam nih. Itu juga bisa menjadi penyebab moms hamil dengan adanya ngidam. Nah, tadi udah dibahas ya beberapa penyebabnya. Dan ngidam itu sah-sah aja dan boleh-boleh aja. Tetapi harus diperhatikan ya, ada beberapa hal yang dapat membahayakan kehamilan yang disebabkan oleh ngidam, yaitu apabila moms ngidamnya itu makanan tertentu aja, itu aja yang kalorinya tinggi tetapi nggak ada manfaat nutrisi yang cukup nih untuk kehamilan dan untuk si baby yang dikandung. Contohnya apa? Misalnya moms pengen makan makanan yang manis-manis terus nih. Nah, akibatnya yang masuk ke dalam tubuh moms itu adalah kalori yang tinggi dengan yang manis-manis aja. Tapi sumber nutrisi lainnya seperti protein, serat, multivitamin, dan mineral, nah itu tuh tidak tercukupi sehingga akan membahayakan atau tidak cukup nutrisi untuk perkembangan si baby yang dikandung. Kali ini ada satu contoh, misalnya ada seseorang yang sedang hamil tapi ngidamnya tuh ngidam yang aneh-aneh, misalnya ngidam makan krayon. Nah itu kan sebetulnya tidak ada manfaatnya atau dapat membahayakan untuk kesehatan diri moms dan si babynya. Kejadian tersebut bisa saja terjadi tetapi sangat-sangat jarang ya. Hal tersebut dalam bahasa medisnya disebut dengan PICA, yaitu pada saat hamil terus ngidam tetapi ngidamnya tuh yang aneh-aneh. Kalau pengen tahu lebih lanjut dan pengen dibahas, silahkan komen ya di kolom komentar.
Ini ada beberapa tips untuk mengatasi ngidam. Yang pertama adalah atur pola makannya ya. Jadi pola makannya sebaiknya diteraturkan. Jadi pertama, moms boleh biasakan untuk sarapan. Karena dengan pola makan yang teratur, dimulai dengan sarapan, itu dapat membantu tuh supaya tubuh moms tahu nih, oh pola makannya harus seperti ini. Jadi tidak muncul ngidam yang aneh-aneh. Hal yang kedua, moms juga boleh membiasakan diri moms untuk berolahraga. Karena dengan berolahraga itu kan kalori yang berlebihan akan dibakar. Sehingga tubuh juga nanti akan membutuhkan nutrisi-nutrisi yang penting aja untuk proses pembangunan atau proses perkembangan si baby dalam kandungan. Hal yang ketiga adalah moms harus membatasi nih makanan-makanan apa aja yang kira-kira dibutuhkan, asupan nutrisi apa saja yang kira-kira dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan bayi dalam kandungannya. Misalnya tadi ya, jadi batasi nih yang manis-manis atau kalori yang berlebihan, boleh diganti dengan sumber protein atau multivitamin atau serat supaya menjaga agar tubuh moms tidak cepat kelaparan. Hal yang terakhir juga, moms juga bisa memantau dengan memakai pertambahan berat badan ideal selama hamil. Jadi pada saat moms tiba-tiba timbang nih, kok naiknya udah drastis banget ya. Nah itu sebaiknya moms udah mulai nih coba cross check lagi makanan apa aja atau pola makan apa saja yang kurang tepat sehingga dapat diganti dengan menu makanan yang memiliki sumber asupan nutrisi yang cukup. Jadi apabila moms ngidam dan tidak diturutin karena alasan apapun, itu tidak menyebabkan bayinya kenapa-napa ya. Ataupun nanti bayinya lahir nanti ngeces nih, itu tidak benar. Jadi itu semuanya mitos. Jadi buat moms yang lagi hamil terus yang lagi ngidam dan tidak bisa tercapai nih ngidamnya, jadi nggak usah khawatir dan nggak usah sedih. Moms boleh mengganti dengan sumber makanan lainnya yang memiliki asupan nutrisi yang baik. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.